Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas kasus, kita bicara tentang patadong dulu ya, persoalan patadong. Kawan-kawan, kalau Anda mau mengganti patadong sama petugas, jangan bilang ganti, tapi menjual patadong Anda. Ya, jual patadong Anda, kemudian beli lagi yang baru. Ingat harus warna hitam. Dan jangan sampai bilang tuker patadong, tapi lebih ke menjual patadong. Aku jual patadongku ini, dan nanti mbaknya kembali lagi untuk membeli patadong baru yang warna hitam ya. Dan nanti kalau batas aturannya ini sudah tidak diberlakukan, maka Anda tidak boleh menjual patadong tersebut. Jadi paham gak? Jadi jangan sampai Anda bilang tuker tapi menjualnya ya, karena petugas nggak mau bilang menukarkan ya. Jadi lebih kepada jual patadong ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Oke, panggil aja emak ya. Usia udah tidak muda lagi, jadi udah berumur, karena beliau dilihat dari wajah, kemudian uban-ubannya, dan juga sangat kurus sekali. Jadi ini sekitaran 34-an lebih, 37-an ya. Nah, dalam usia tersebut kenapa kok bisa bekerja di negara Hong Kong? Lagi-lagi kita nggak tahu apakah umur yang di dalam paspor atau data paspor itu asli apa enggak ya, karena banyak banget orang yang pengen bekerja ke negara ini, jadi usianya sudah tua dimudahkan, dan usianya masih muda dituakan. Batas maksimalnya kan 45 kalau kerja di Hong Kong maksimal ya, kalau minimal 21 tahun. Jadi sekali lagi info seperti ini kan kawan harus tahu. Oke. Si ibu ini mendatangi saya beserta ponakannya hari Minggu, karena hari biasa kan biasanya saya membuat sebuah status di grup-grup ya. Nah, tapi sekarang udah nggak bikin. Jadi status ini biasanya tentang informasi. Nah, pada suatu saat ada mbak-mbak yang inbox saya menanyakan tentang permasalahan si ibu tersebut. Jadi saya sarankan besok Minggu silahkan bertemu saya di lapangan Victoria, dan ketemulah saya dan ibu itu beserta ponakannya. Jadi di situ ibu menceritakan bahwa ia kerja di tempat majikan hanya 2 minggu saja, kemudian diantar ke agensi karena alasan si ibu itu tidak bisa bahasa katanya ya. Jadi ketika tidak bisa bahasa, maka ibu itu tidak bisa mengerjakan atau apa yang disuruh sama majikan ini tidak dikerjakan dengan baik. Nah, karena majikan tidak sabar, akhirnya ia memutuskan kontrak kerja dengan si ibu dan mengembalikan si ibu itu ke agensi. Dan saya tanya sama ibu, bagaimana jumlah dari hak-hak yang ia dapatkan, gajinya berapa sekarang, saya mendapatkan berapa sih hak-haknya kerja di situ selepas diputus kontrak. Ibu hanya bilang dia hanya dikasih sisa sebesar 350 dolar sini. Oke, jadi Bu, karena sama diputus kontrak kerja, maka sama mendapatkan pemutus gaji interminate. Kemudian yang kedua gaji kerja 2 minggu, yang ketiga adalah uang tiket atau tiket, itu seharusnya ya. Nah, jadi ibu kalau mendapatkan 350 saja, tanyakan sama pihak agensi apakah uang tersebut ini untuk pembayaran PT atau biaya penempatan yang dibebankan pada ibu ya, atau diambil pihak agensi. Jadi ibu harus menanyakan hal ini ke agensi, karena kalau sampai Anda ini tidak dapat penjelasan dan tidak memberikan keterangan sama pihak PT, takutnya nanti pihak PT memberatkan sampean karena dianggap Anda masih berhutang ya. Sedangkan ibu sendiri di Indonesia ini kerja di sini karena mau membayar hutang ya. Jangan sampai nanti sampean
terbebani dua hal, bayar PT dan juga bayar hutang sampean ke orang lain ya. Jadi silakan Ibu nanti diperjelas ya. Kalau sampean nanti sudah dapat penjelasan dari pihak agensi bahwa itu untuk PT, jadi bilang sama PT bahwa sampean diputus kerja sama majikan ya. Jadi hanya bisa membayar cuma segitu. Nah, yang kedua, silakan Ibu ini datang ke pihak KJRI. Nah, jelaskan bahwa sampean hanya mendapatkan uang 350 untuk kepulangan nanti dan untuk makan selama 2 minggu. Karena selepas diputus kontrak kan dapat visa tinggal selama 2 minggu. Jadi nanti bilang sama si KJRI, nah kalau seandainya terjadi apa-apa sama Ibu dipulangkan, ya dipulangkan selepas nggak dapat majikan selama 2 minggu, jadi Ibu ini silakan minta surat rekomendasi ke KJRI untuk keringanan membayar biaya penempatan, karena itu boleh Ibu lakukan ketika Ibu ini dalam kondisi di interminit. Nah, saya udah jelaskan seperti itu. Ibu ini tak suruh sama si ponakannya untuk ke KJRI dulu ya. Jadi minggu depan Ibu datang ke sana, nemui saya lagi bagaimana perkembangannya, apakah sudah dapat majikan apa belum. Kalau belum dapat majikan, coba minta keringanan sama pihak KJRI untuk diperbolehkan ganti agensi ya. Kalau agensi tidak mau mencarikan majikan baru karena dianggap Ibu ini tidak bisa bahasa. Ya oke. Pas itu hari Seninnya ya saya menghubungi si ponakannya tadi yang inbox saya. Jadi saya menanyakan gimana sama ibunya, terus si ponakannya itu bilang bahwa ibunya ini dipulangkan ini hari sama si agensi ya. Jadi dalam hal ini ya saya sedih juga ya, karena saya tahu bahwa ibu ini kan tujuannya pergi ke Hongkong ini karena membayar hutang dan untuk untuk masa depannya ya, karena di Indonesia dia kekurangan, jadi dia mencoba untuk mencari rezeki ke negara beton ini. Namun sampai di sini di interminit, padahal ia kerja selama 2 minggu saja. Jadi agak sedih juga kalau mengingat kejadian ibu ya, karena waktu ketemu saya sama saya, ibu itu dalam keadaan menangis dan ibaratnya dia itu sangat tertekan sekali ya. Dan saya itu yang membuat saya itu menyesal kenapa waktu itu saya tidak mengantarkannya ke agensi dan minta penjelasan ke agensi, maukah ini agensi bertanggung jawab untuk mencarikan majikan lagi ya, karena ibunya serius banget pengen kerja ya, karena sekali lagi tujuannya kan bayar utang ya. Kemudian yang saya sesali ya kemarin juga tidak memberikan uang yang lebih ya, cuma memberikan 100 untuk makan itu hari aja ya. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau menemui kasus seperti ini, kawan-kawan bisa memberikan jaminan ke pihak agensi jika sampean kenal banget sama orang yang Anda bantu ya. Contoh saudara Anda, adik Anda, silakan langsung datang ke agensi memberi jaminan bahwa aku ini loh saudaranya, jadi tolong carikan majikan carikan majikan saudara saya ya. Jadi ada yang mau bertanggung jawab. Nah, kalau ada yang mau bertanggung jawab, dipastikan agensi juga mencarikan ya. Nah, yang kedua, ini gini, saya tidak menyalahkan sepenuhnya ini kesalahan ibu ya, karena saya tahu bahwa orang dalam keadaan tertekan dimarahin ini pasti ngeblank pikirannya ya. Mungkin ibu seperti itu. Jadi ketika dimarahi majikan, disuruh, dibentak, jadi dia ngeblank, akhirnya disuruh pun dia nggak bisa, nggak tahu apa yang disuruh ya. Jadi juga tidak menyalahkan si ibunya, tapi sekali lagi ini perhatian buat PT, kalau belum cukup pintar bahasa, tolong untuk tidak memberikan atau mengajukan mbak-mbak yang tidak bisa bahasa. Istilahnya tunggu dulu sampai calon PRT itu benar-benar matang. Kalau sudah matang baru silakan diajukan
kepada majikan yang mencari Cece ya. Jadi mohon sekali lagi untuk dipertimbangkan saran ini, karena nggak ada istilah kalau sudah sampai Hong Kong ini bisa bahasa dengan sendirinya, nggak ada istilah seperti itu. Ada majikan yang tidak mau ini buang-buang waktu untuk mengajari, karena yang mereka fokuskan mencari Cece untuk membantu, dan ia atau majikannya kerja dan semuanya itu harus beres kan Nono. Tapi nggak semuanya Cece atau mbak-mbak ini bisa mengerti apa yang majikan mau ya. Jadi intinya nggak ada yang bisa saya salahkan sepenuhnya. Oke ya, dengan situasi ini semoga calon PRT yang mau berangkat ke Hong Kong mempersiapkan apa itu namanya bahasa kanton, itu harus dipersiapkan dengan baik. Oke, intinya itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Indiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.